Ketika kita memandang ke dalam diri, kita menemukan keajaiban yang lebih besar daripada yang ada di dunia luar. Seneca. Dalam kegelapan malam, ketika bintang-bintang berbisik rahasia kosmos, ada wanita yang langka. Dia bukanlah ratu yang memerintah kerajaan, bukan pula penyihir dengan mantra ajaib. Dia adalah seorang penganut Stoa sejati yang mengenakan kebajikan seperti mahkota di kepalanya. 1. Kebijaksanaan, Sophia. Wanita ini tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga mengaplikasikannya dengan bijaksana. Dia memahami bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang kata-kata, melainkan tentang tindakan yang membentuk nasibnya. Kebijaksanaan adalah cahaya yang menerangi jalan kita melalui kegelapan. Seorang penganut Stoa sejati memahami bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang kata-kata, melainkan tentang tindakan yang membentuk nasibnya. Berikut adalah contoh bagaimana kebijaksanaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyaring informasi. Seorang penganut Stoa tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia mengumpulkan informasi dengan bijaksana, mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil tindakan. Misalnya, ketika memilih investasi, dia tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memahami risiko dan potensi keuntungan. Mengendalikan emosi. Kebijaksanaan melibatkan mengendalikan emosi. Ketika dia menghadapi situasi sulit, dia tidak terbawa oleh amarah atau ketakutan. Sebaliknya, dia mempertimbangkan dengan tenang dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang bijaksana. Menghargai waktu. Seorang penganut Stoa menghargai waktu sebagai aset berharga. Dia tidak membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak produktif atau merugikan. Misalnya, dia memilih untuk membaca buku yang memberikan wawasan daripada menghabiskan waktu di media sosial. Berbicara dengan bijaksana. Ketika berbicara dengan orang lain, dia memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia tidak menghakimi atau menyebarkan gosip. Sebaliknya, dia berbicara dengan kebijaksanaan dan empati. Dalam setiap tindakan sehari-hari, seorang penganut Stoa menggenggam cahaya kebijaksanaan, membimbingnya melalui kegelapan ketidakpastian. 2. Keadilan, dikaiosine. Dia tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga hidup sesuai dengan prinsip ini. Dia memperlakukan orang lain dengan adil, bahkan ketika dunia terasa tidak adil. Keadilan adalah pilar yang menopang peradaban kita. Seorang penganut Stoa sejati memahami bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum dan peraturan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Berikut adalah contoh bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan yang adil. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia memperlakukan mereka dengan adil. Dia tidak memihak atau membedakan berdasarkan status sosial, ras, atau agama. Misalnya, ketika memimpin tim di tempat kerja, dia memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota tim. Menghormati hak orang lain. Seorang penganut Stoa menghormati hak orang lain. Dia tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak merugikan orang lain. Misalnya, dia membayar pajak dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menolong yang lemah. Keadilan juga berarti membantu mereka yang lemah atau kurang beruntung. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Misalnya, dia menyumbangkan waktu atau sumber daya untuk amal atau membantu tetangga yang kesulitan. Menghargai perspektif lain. Ketika ada konflik atau perbedaan pendapat, dia mencoba memahami perspektif orang lain. Dia tidak hanya memaksakan pandangannya sendiri, tetapi mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam setiap tindakan, seorang penganut Stoa memperkuat fondasi keadilan. Dia tahu bahwa keadilan bukan hanya tentang sistem hukum,
tetapi juga tentang integritas dan moralitas kita sebagai manusia. 3. Kepantasan eukosmia. Wanita ini menjaga keindahan dalam segala hal. Tidak hanya fisiknya yang rapi, tetapi juga pikirannya dan perbuatannya. Dia tahu bahwa keindahan adalah cermin jiwa yang tenang. Kepantasan adalah tarian harmoni antara tubuh dan jiwa. Seorang penganut Stoa sejati memahami bahwa keindahan bukan hanya fisik, tetapi juga pikiran dan perbuatan. Berikut adalah contoh bagaimana kepantasan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perawatan diri. Wanita ini merawat tubuhnya dengan baik. Dia menjaga kebersihan, berolahraga, dan mengenakan pakaian yang pantas. Namun, lebih dari itu, dia juga merawat pikirannya. Dia membaca buku yang memperkaya jiwa dan mengisi waktunya dengan aktivitas yang memberikan kedamaian. Etika berbicara. Kepantasan juga terlihat dalam cara dia berbicara. Dia tidak menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan orang lain. Bahasa yang dia gunakan selalu sopan dan menghormati. Seni dalam kehidupan. Wanita ini menghargai seni dan keindahan di sekitarnya. Dia mengunjungi museum, menikmati musik klasik, dan mengamati keindahan alam. Dia tahu bahwa keindahan adalah jendela yang membuka jiwa. Keseimbangan. Kepantasan adalah tentang keseimbangan. Dia tidak berlebihan dalam apapun. Misalnya, dia menikmati makanan dengan porsi yang sehat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dia juga menghindari kecanduan yang merusak keseimbangan hidupnya. Dalam setiap langkahnya, seorang penganut Stoa menari dengan elegan, menggabungkan keindahan fisik dan batin. Dia tahu bahwa kepantasan adalah cermin dari jiwa yang tenang. 4. Kekuatan Andrea. Dia bukanlah wanita lemah yang mudah menyerah. Kekuatan yang dimilikinya bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Dia menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketabahan. Kekuatan adalah api yang membakar ketidakpastian menjadi tekad. Seorang penganut Stoa sejati memiliki kekuatan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan moral. Berikut adalah contoh bagaimana kekuatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketabahan dalam tantangan. Ketika menghadapi rintangan atau kesulitan, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menghadapinya dengan tekad dan ketabahan. Misalnya, ketika menghadapi masalah di tempat kerja, dia mencari solusi daripada mengeluh. Mengendalikan diri. Kekuatan juga berarti mengendalikan diri. Dia tidak mudah terbawa emosi negatif seperti marah atau cemburu. Dia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan reaksi dan bertindak dengan bijaksana. Mendukung orang lain. Seorang penganut Stoa tidak hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, tetapi juga orang lain. Dia memberikan dukungan kepada teman, keluarga, atau rekan kerja yang membutuhkan. Misalnya, dia membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Ketabahan dalam keputusan. Ketika harus mengambil keputusan sulit, dia tidak ragu-ragu. Dia mempertimbangkan konsekuensi dan bertindak dengan keberanian. Misalnya, dia memutuskan untuk mengubah jalur karir meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman. Dalam setiap langkahnya, seorang penganut Stoa menggenggam api kekuatan. Dia tahu bahwa kekuatan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketabahan jiwa yang tak tergoyahkan. 5. Penguasaan diri enkrateia. Wanita ini mengendalikan nafsu dan emosinya. Dia tidak terbawa arus amarah atau keserakahan. Ketika godaan datang, dia memegang kendali dengan tangan yang teguh. Penguasaan diri adalah benteng terakhir melawan kekacauan. Seorang penganut Stoa sejati memahami bahwa penguasaan diri bukan hanya tentang menahan diri dari godaan, tetapi juga tentang mengendalikan emosi dan tindakan.
Berikut adalah contoh bagaimana penguasaan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengendalikan amarah. Ketika dia menghadapi situasi yang membuatnya marah, dia tidak meledak dengan emosi. Sebaliknya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mencari cara untuk mengekspresikan perasaannya dengan bijaksana. Misalnya, ketika dikecewakan oleh rekan kerja, dia tidak langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Menahan diri dari keinginan berlebihan. Penguasaan diri juga berarti menahan diri dari keinginan berlebihan. Misalnya, ketika dia ingin membeli barang mewah yang sebenarnya tidak diperlukan, dia mengingat prinsip kecukupan dan mengendalikan diri untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Mengelola stres. Seorang penganut Stoa tidak panik ketika menghadapi stres. Dia menggunakan teknik pernapasan, meditasi, atau olahraga untuk mengendalikan ketegangan. Misalnya, ketika tenggat waktu mendekat, dia tetap tenang dan fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Menghargai kesabaran. Penguasaan diri juga terlihat dalam kesabaran. Dia tidak mengharapkan hasil instan atau kepuasan segera. Misalnya, ketika mengejar tujuan jangka panjang, dia tetap gigih dan tidak mudah menyerah. Dalam setiap langkahnya, seorang penganut Stoa mengenakan baju zirah penguasaan diri. Dia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan diri dan menjaga ketenangan batin. 6. Kebajikan, arete. Dia tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi juga berusaha melakukan kebaikan. Kebajikannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kebajikan adalah bunga yang mekar di taman hati. Seorang penganut Stoa sejati tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi juga berusaha melakukan kebaikan. Berikut adalah contoh bagaimana kebajikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketulusan. Seorang penganut Stoa berbicara dengan jujur dan tulus. Dia tidak berpura-pura atau menyembunyikan niat buruk. Misalnya, ketika memberikan umpan balik kepada teman, dia mengungkapkan dengan tulus apa yang dia rasakan tanpa bermaksud menyakiti. Kasih sayang. Kebajikan juga berarti memperlihatkan kasih sayang kepada orang lain. Dia membantu tetangga yang kesulitan, memberikan dukungan kepada teman yang sedang berduka, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekatnya. Kerendahan hati. Seorang penganut Stoa tidak sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Dia mengakui kekurangannya dan belajar dari kesalahan. Misalnya, ketika dia salah dalam mengambil keputusan, dia dengan rendah hati mengakui dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kemurahan hati. Kebajikan juga terlihat dalam kemurahan hati. Dia memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, tidak hanya materi, tetapi juga waktu dan perhatian. Misalnya, dia menjadi relawan di panti asuhan, atau membantu menggalang dana untuk penyakit yang membutuhkan perhatian. Dalam setiap tindakan, seorang penganut Stoa menanam bunga kebajikan di taman hatinya. Dia tahu bahwa kebaikan bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. 7. Keterbukaan hati eugnomon. Wanita ini memiliki hati yang terbuka. Dia tidak menghakimi orang lain, melainkan mencoba memahami perspektif mereka. Dia tahu bahwa kebenaran tidak selalu hitam atau putih. Keterbukaan hati adalah jendela yang memandang ke dalam jiwa orang lain. Seorang penganut Stoa sejati tidak hanya memahami perspektifnya sendiri, tetapi juga berusaha memahami perspektif orang lain. Berikut adalah contoh bagaimana keterbukaan hati dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan dengan empati. Ketika seseorang berbicara, dia tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara. Sebaliknya, dia benar-benar mendengarkan dengan hati terbuka. Misalnya, ketika teman curhat tentang masalahnya,
Dia tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga memberikan dukungan emosional. Menghargai perbedaan. Seorang penganut Stoa tidak menghakimi orang lain berdasarkan perbedaan pendapat, keyakinan, atau latar belakang. Dia menghormati keragaman dan mencari kesamaan di antara kita. Misalnya, ketika berdiskusi dengan orang yang memiliki pandangan berbeda, dia mencoba memahami alasan di balik pendapat tersebut. Mengakui kesalahan. Keterbukaan hati juga berarti mengakui kesalahan. Dia tidak mempertahankan ego dengan keras kepala. Misalnya, ketika dia salah dalam suatu argumen, dia dengan rendah hati mengakui dan berusaha memperbaiki. Menyambut pelajaran dari orang lain. Seorang penganut Stoa selalu siap belajar. Dia tidak merasa lebih pintar atau lebih baik daripada orang lain. Misalnya, ketika dia bekerja dalam tim, dia menghargai kontribusi setiap anggota dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam setiap interaksi, seorang penganut Stoa membuka jendela hatinya. Dia tahu bahwa keterbukaan hati adalah kunci untuk memahami dunia dan menghubungkan diri dengan orang lain. 8. Gratitude, Eucharistia. Dia bersyukur atas segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Dia tahu bahwa hidup adalah anugerah dan setiap momen berharga. Gratitude adalah doa tanpa kata-kata. Seorang penganut Stoa sejati menghargai setiap momen dalam hidupnya. Berikut adalah contoh bagaimana gratitude dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rutinitas pagi. Setiap pagi, dia mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk hidup. Dia merenung sejenak tentang hal-hal yang dia miliki. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lingkungan. Misalnya ketika dia menikmati secangkir kopi di teras rumah, dia merasa berterima kasih atas kehangatan matahari dan aroma kopi yang mengisi udara. Menghargai kecil. Seorang penganut Stoa tidak hanya berterima kasih untuk momen besar, tetapi juga yang kecil. Misalnya ketika dia menemukan bunga liar di taman, dia berhenti sejenak dan menghargai keindahannya. Dia tahu bahwa kebahagiaan terkadang tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Mengucapkan terima kasih. Dia tidak ragu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Misalnya ketika teman memberikan dukungan, dia mengirim pesan singkat untuk mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa menghargai orang lain juga merupakan bentuk gratitude. Menghadapi rintangan dengan syukur. Ketika menghadapi tantangan, dia tidak mengeluh. Sebaliknya, dia mencari pelajaran dan berterima kasih atas kesempatan untuk tumbuh. Misalnya, ketika mengalami kegagalan di pekerjaan, dia berpikir, "Sekarang saya tahu cara yang tidak berhasil, dan itu adalah langkah menuju kesuksesan." Dalam setiap napasnya, seorang penganut Stoa mengucapkan doa tanpa kata-kata. Dia tahu bahwa gratitude adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati. 8 wanita ini adalah perwujudan kebijaksanaan, keadilan, dan ketabahan. Mereka mengajarkan kita bahwa kebajikan bukanlah sekadar konsep, melainkan jalan hidup yang sejati. Mari kita berjalan bersamanya, mengatasi badai dengan ketenangan, dan menemukan keajaiban dalam diri kita sendiri. Terima kasih